Dalam ayat kita ini Allah menyebutkan pertama tentang kematian, baru Allah menyebutkan al-haya, kehidupan yang kedua. Di kalangan ulama tafsir berkata, kalau kita bercerita mauta, pembicaraan kita topiknya kematian. Satu lagi kita bercerita mauta, topik yang kedua adalah tentang kehidupan, obsesi bagaimana tahun sekian kita punya kedai di situ. Dari dua topik itu Bapak Ibu sekalian, mana kira-kira topiknya yang cepat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala? Tidak dapat kita pungkiri bahwa kematian. Bila kita berbicara tentang kematian, maka itu cepat untuk mengingat Allah. Itu sebabnya dalam hadis Nabi, ada hadisnya Nabi mengatakan, kafa bil mauti ibrah. Cukuplah dengan mengingat kematian pelajaran berharga. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ketika kita membicarakan kematian, ingat langsung dengan Allah. Waktu kita nanti membicarakan kehidupan ke dunia dan obsesi-obsesi dunia kita, maka orientasi bicara kita dunia kita itu adalah untuk kematian. Adalah untuk bekal akhirat kita. Nah, begitu kira-kira di antara makna kenapa didahulukan perkataan al-mauta berbanding al-haya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, sebenarnya saya ingin sampaikan 5 ayat untuk pertemuan kita kali ini, tetapi saya melihat waktunya sangat terbatas dan mungkin kalau ada Bapak Ibu bertanya, tapi saya tutup barangkali selintas saja dari 2-3 ayat yang terakhir itu. Nah, ayat ketiga dan keempat itu. Ayat yang ketiga juga berkaitan dengan kekuasaan Allah, dan di antara tanda kekuasaan Allah itu adalah Dia yang menciptakan 7 lapis langit. Kan begitu? Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. 7 lapis langit serasi. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Tidak kamu lihat dari ciptaan Allah itu yang cacat. Bapak Ibu, iyalah setiap kali kita bangun di pagi hari, lihat ke langit, masih ketemu dengan langit. Karena sudah terbiasa berjumpa dengan langit, tidak sesuatu yang menakjubkan. Padahal kalau kita lama merenungkan, itu penciptaan langit jauh lebih rumit berbanding penciptaan manusia. Kalau saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, di pasar raya ada orang yang bisa membentangkan kain panjang, tidak pakai tiang, tidak pakai tali, bayar 100.000. Mungkin kita akan bayar dan wah, tidak mungkin, mustahil. Setiap hari pandangan itu ada, terbentang luas dari timur ke barat, utara ke selatan. Itulah dia langit. Itu tidak memerajatkan kita Bapak Ibu sekalian. Tidak pakai tiang, tidak pakai tali. Lihat. Kalau seandainya manusia yang mencipta, pasti dia berpikir berapa kilometer tiangnya untuk satu tiang, berapa tiang yang dibutuhkan seluas itu. Kalaupun sudah ada tiangnya, apakah sudah selesai masalahnya? Buat masalah baru. Bagaimana pesawat terbang mengudara? Bagaimana kapal terbang pesawat itu mengudara? Banyak sekali tonggak-tonggak, akan menabrak tonggak-tonggak itu kalau manusia yang mencipta. Tapi kalau Allah mencipta, perhatikan Bapak Ibu, di atas ruang di atas kita ini ratusan ribuan pesawat terbang sedang mengudara sekarang. Perhatikan. Ini kalau dalam ini Bapak Ibu sekalian bisa setengah jam lagi lebih. Secara pendek saya ringkas saja, Dia menciptakan 7 lapis langit dengan serasi. Bukan hanya 1 lapis, 7. Tidak ada mata rafi khalqir rahman, kamu tidak lihat dari yang cacat. Kamu sebagai sarjana, kamu sebagai orang awam biasa, kamu sebagai profesor, perhatikan, bahkan pada ayat yang keempat itu Allah mengulangi perkataannya. Lihat sekali lagi, tukikkan pandanganmu berkali-kali. Adakah yang cacat dari ciptaan Allah? Justru kita melihat pada diri kita yang penuh dengan kekurangan. Begitu. Apakah masih ada yang tersisa dari kesombongan? Itu sebenarnya yang Allah ingin katakan. Apakah masih ada yang tersisa dari kesombongan kita? Kecil, kerdil, berbanding dari ciptaan Allah yang begitu besar dari galaksi ini. Kita ini kecil. Dan Allah Maha berkuasa. Pembahasan kita terakhir adalah tanda kekuasaan Allah berikutnya pada ayat yang kelima, di mana Allah menciptakan bintang ke bintang. Bintang.
Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir." Ada 3 faedah bintang itu diciptakan Allah. Bapak Ibu, sebelum menjawab itu, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, berapakah jumlah bintang yang ada di angkasa? Jawabannya banyak, tidak terhitung. Jutaan bintang. Nampak memang kecil dari bawah ini, hakikatnya itu besar sekali Bapak Ibu sekalian, besar. Ada 3 faedah bintang disebutkan dalam ayat kita ini. Yang pertama, hiasan langit dunia, jadi indah, jadi cantik. Itu dia pada ayat walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya, kami telah hiasi langit dunia. Faedah yang kedua adalah itu bintang diciptakan Allah rujuman lisyayatin, sebagai alat untuk melempar para syaitan. Bapak Ibu, dulu sebelum Nabi Muhammad diutus ke permukaan bumi ini sebagai Nabi dan Rasul, syaitan, jin, leluasa naik ke langit, duduk-duduk di sana, mencuri-curi dengar pembicaraan para malaikat. Lalu mereka turun ke bumi menjumpai para dukun-dukun. Itu sebabnya, ya, setelah mereka menjumpai para dukun-dukun, mereka tambah bumbui dengan kebohongan-kebohongan yang banyak. Itu sebabnya terkadang apa yang diungkapkan oleh dukun itu ada benarnya, tetapi bohongnya juga banyak. Bapak Ibu, namun setelah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul ke permukaan bumi ini, kemampuan mereka untuk naik ke langit tidak bisa lagi. Setiap kali mereka naik, itu dihalangi. Ustaz, dari mana informasi itu Ustaz? Allah sendiri yang mengungkapkannya. Nanti kalau terus menerus kajian kita ini, kita akan berjumpa dengan surah Jin. Surat Jin itu pada ayat yang 9 menjelaskan rekaman informasi komentar yang disampaikan jin, lalu direkam oleh Allah dan Allah sampaikan kepada Nabi dalam bentuk ayat-ayat Quran. Dapat kita nikmati rekaman itu sampai sekarang. Itulah yang terdapat pada surat Jin ayat ke-9, di mana Allah mengatakan, kata jin, dulu kami bisa sanggup untuk naik ke langit dan duduk-duduk di sana, tapi sekarang tidak bisa lagi. Apakah kemungkinan akan terjadi kemudaratan untuk penduduk bumi atau sebaliknya? Dan surah Jin itu diturunkan Allah setelah 10 tahun dari kenabian Nabi Muhammad SAW. Nanti kalau kita berjumpa dengan surah Jin di sholat subuh pagi hari, ada ternyata segerombolan jin yang mendengarkan dengan tekun bacaan-bacaan imam. Bacaan imam ketika itu bukan Andika, tapi Nabi Muhammad SAW. Yang membuat bacaan imam itu menjadi masuk Islam bukan jin, bukan jamaah yang masuk Islam, tetapi termasuk jin dengan Al-Quran. Itu adalah surat Jin. Yang kita bahas adalah surat Al-Mulk, di mana yang kedua bintang itu diciptakan Allah adalah untuk melempar para syaitan. Cuma berbeda pendapat di kalangan ulama tafsir, apakah yang dilemparkan itu adalah bintang dengan zatnya? Tidak mungkin, dibantah oleh ulama yang lain karena dia besar, nampak kecil dari bumi tapi di hakikatnya besar. Ada pendapat yang kedua berkata yang dilemparkan itu adalah meteor. Tetapi ini juga ada sangkalan dari ulama lain, meteor itu bukan bagian dari bintang. Mayoritas para ulama berpendapat yang dimaksud dengan dilemparkan itu ada cahaya yang dihasilkan bintang yang bila mengenai objek tertentu akan binasa. Itulah dia cahaya yang dikenali dengan cahaya kosmik ini yang disebut oleh para ilmuwan. Itu faedah bintang yang kedua. Ada faedah yang ketiga, tidak disebutkan dalam ayat ini tapi disebutkan pada ayat yang lain. Bintang ke bintang itu berfungsi untuk menuntun arah, menuntun jalan, terutama mereka yang beraktivitas di perairan laut. Itulah firman Allah yang mengatakan wa bin najmi hum yahtadun. Dengan bintang ke bintang itu mereka dapat dituntun arah dan perjalanan mereka. Bapak Ibu sekalian, tidak ada faedah yang keempat yang mengatakan dengan bintang ke bintang itu ia menuju meramal nasibnya. Bapak lahir tanggal berapa? Bulan berapa? Oh, kelahiran tanggal sekian ini Pak, menurut ramalan bintang mendapatkan istri yang cerewet. Tidak ada dasarnya meyakini hal yang seperti itu. Apakah dengan zodiak namanya? Tidak ada dalam ajaran agama kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ada 3 bintang. Ada 3 faedahnya bintang itu diciptakan.
Di ujung dari ayat ini yang kelima Allah mengatakan wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Bagi para setan itu telah kami siapkan api neraka yang menyala-nyala. Kalau ditanya, Pak Ustadz, kalau telah disiapkan api nerakanya di mana dia sekarang? Apakah neraka itu telah disiapkannya di Israel atau di benua? Kalau saya ditanyakan akan saya jawab Allahu a'lam. Tetapi keyakinan kita meyakini memang sudah diciptakan oleh Allah. Di mana letaknya? Allahu a'lam. Allah Maha mengetahui. Yang lebih pantas kita tanya bukan itu. Apakah api neraka yang telah disediakan itu nantinya akan hanya dihuni oleh para setan atau ada penghuni-penghuni lain? Untuk menjawab pertanyaan itu Bapak Ibu sekalian, itu ada jawabannya pada ayat berikut ini. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali untuk menjawab pertanyaan itu, insya Allah. Tetapi bocorannya, suka yang bocor-bocor. Bocorannya adalah ternyata itu api neraka tidak hanya dihuni oleh para setan, tetapi itu api neraka juga akan dihuni oleh mereka yang mau tertipu daya oleh setan, di antara jin dan manusia. Itulah firman Allah yang mengatakan innal ladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Sesungguhnya orang-orang yang engkar kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan azab jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, masih ada waktu 7-8 menit. Kalau ada di antara kita yang ingin bertanya atau ingin menyampaikan pandangan pendapatnya, dipersilahkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Silakan Pak, mungkin ada tambahan, masukan atau pertanyaan. Tidak terasa lah jam 9 sehari Pak. Ada pertanyaan Bu? Sebelum kita tutup. Atau kita cukupkan saja dulu Pak? Ada informasi barangkali? Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pengajian kita cukupkan demikian. Barangkali kalau nanti ada lagi pertemuan-pertemuan selanjutnya, mudah-mudahan kita akan lebih maksimalkan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kajian kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.